Bedah kasus kembali membahas kasus yang masih terkait dengan Firly Bahuri versus Karyoto. Mengapa versus Karyoto? Karena dari berbagai pemberitaan, media selalu menempatkan Firly Bahuri dan Karyoto, Kapolda Metro Jaya, berada dalam posisi rivalitas terkait dengan konflik di internal KPK. Nah, untuk mengurai kasus ini seperti apa, di hadapan kita sudah ada narasumber kita, Bung Alphonse Loemau, yang kita kenal sebagai pengamat kepolisian. Beliau juga seorang advokat atau praktisi hukum yang sudah banyak pengalaman di dalam bidang keresersean, sehingga nanti banyak hal kita bisa gali kira-kira apa sebetulnya yang terjadi antara dua orang dari sama-sama dari Polri, tetapi dari institusi yang berbeda, seorang dari pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri, sementara Pak Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya. Bung Alphonse, hari ini kasus dugaan korupsi Firly Bahuri memasuki babak baru, yaitu Firly Bahuri diperiksa untuk pertama kali sebagai tersangka, dan kebetulannya hari yang digunakan untuk memeriksa Firly Bahuri adalah hari Jumat, yang dalam istilah KPK itu sebagai hari keramat, ya. Hari yang bisa menentukan seseorang tersangka bisa pulang atau tidak bisa pulang. Nah, bagaimana Bung melihat perkembangan akhir-akhir ini, di mana keduanya saling membuka kartu, keduanya saling memegang kartu terkait dengan rivalitas mereka selama bersama-sama di KPK. Ya, jadi kalau kita menyimpulkan bahwa hari Jumat itu hari keramat, karena dalam praktek berbagai pemeriksaan baik di KPK maupun di kepolisian, sangat sering bahwa hari Jumat begitu orang diperiksa sebagai tersangka, biasanya terus orang tidak pulang, ditahan. Karena biasanya kalau orang ditahan hari-hari biasa, orang-orang biasa kan terus pada hari biasa kan banyak pejabat yang mungkin temannya, jadi saling bertelepon kemana-kemana, sehingga kalau toh mau ditahan, tapi karena mau ditahan ini ada temannya yang mau ditahan itu punya teman, hubungi si A, si B yang mungkin atasan daripada penyidik. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang berlanjut sehingga bisa terjadi yang sudah akan ditahan pun tidak ditahan. Tapi kalau di KPK ataupun hari-hari sekarang Jumat, ya besar kemungkinan ditahan. Nah, itu karena mau telepon kepada atasan ataupun yang lebih kenal di atas, masing-masing kan sedang siap-siap libur, handphone lagi mati, atau ada acara keluarga. Nah, itulah kira-kira kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan kalau kita lihat antara kedua orang ini, sesama, kalau kita ibaratkan ular itu sesama ular kobra ini, sama-sama punya racun yang bisa saling menggigit dan mematikan. Tetapi ini tinggal settingnya, siapa cepat lebih cepat, siapa yang menerkam lebih dahulu. Karena masing-masing saling pegang ekor dan saling pegang punya taring yang menerkam. Karyoto merasa dia punya pegangan-pegangan ataupun informasi-informasi yang di launching begitu cepat. Nah, sedangkan seorang Firly Bahuri juga merasa dia punya informasi-informasi yang menyangkut Karyoto dengan kaki busuknya, yang secara gamblang seorang Suryo yang sudah dibidik oleh Firly karena terindikasi banyak sekali hal-hal yang masuk ke tahap-tahap penyidikan di KPK itu sengaja digoreng-goreng lama, dan Karyoto ini melempar rumor atau isu itu keluar lewat berbagai jejaring dan telepon, sehingga calon-calon tersangka itu datang untuk ya minta belas kasihan, pengampunan dengan kondisi-kondisi tertentu. Saya tidak bisa bilang bahwa itu ada semacam setor menyetor, tapi kondisi-kondisi tertentu itu, dan ini yang tercium oleh pimpinan KPK sehingga dari penyelidikan dan penindakan itu cepat dikembalikan ke Mabes, dan menurut saya Dewas terlambat untuk memberikan klarifikasi tentang kondisi-kondisi internal di sana. Nah, di sisi lain, karena itu mulai tercium aroma seperti itu, yang pernah dikembalikan dari KPK yang dulunya jadi deputi, juga melihat gelagat yang tidak nyaman, dan karena ini sesama teman seangkatan, dia juga mulai melancarkan sinyal-sinyal mau menyerang kembali, tetapi yang dari KPK ini kelihatan terlambat membaca sinyal untuk smash lebih dahulu, jadi KPK di-smash oleh pimpinan Polda Metro yang punya tangan lebih cepat, mungkin kaki dan jejaring
Dan kita bisa lihat bagaimana seorang Direktur Serse Krimsus dengan gagahnya, gagah berani dan lupa-lupa aturan mungkin. Ini seorang baru tersangka sudah disebutkan seorang FB itu yang dalam kebiasaan itu agak kurang-kurang pas gitu, karena kalau baru kombes itu belum tentu jenderal. Nah ini kalau bintang udah 3 itu panjang tuh perjuangannya. Dan seorang pimpinan instansi penegak hukum dan semua penegak hukum tahu kalau baru indikasi-indikasi jangan terlalu gegabah untuk seperti itulah kira-kira. Jadi ada etika dalam hal menghadapi itu pun memang mestinya seperti itu. Tapi ini kok kelihatan gagah berani. Ada apa gagah beraninya? Tapi Bung, ini kan tadi sudah disinggung bahwa antara Firly dengan Pak Karyoto ini kan sama-sama satu angkatan di kepolisian. Lalu ujung dari karir mereka ini, mereka sama-sama di KPK. Yang satu sebagai pimpinan, yang satu sebagai bawahan dengan jabatan Direktur Deputi Penindakan. Nah, ketika terjadi konflik yang sangat tidak mengenakan, yaitu karena memperlihatkan keduanya sama-sama kesan publik itu memperebutkan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik KPK, tetapi oleh pimpinan merasa tidak pernah ada laporan ke atas. Lalu konflik ini kemudian menjadi terbuka. Nah, di dalam konflik yang semakin menganga ini, kita lihat tidak ada satu kekuatan atau katakanlah Mabes Polri sebagai induk dari organisasi kesatuan dari dua jenderal ini ya, antara Pak Firly dengan Pak Karyoto. Konflik ini dibiarkan berlarut-larut, saling membuka borok masing-masing, bahkan banyak pihak menyatakan mereka dua sedang saling menyandera. Lalu sepertinya tidak ada satupun lembaga yang bisa tampil untuk menengahi, setidak-tidaknya menetralisir agar hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang tidak pantas dipublish bisa diredam, dan terhadap kasus-kasus yang memang harus diproses, itu diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Begitu parahnyakah kondisi penegakan hukum kita, dan juga bagaimana di internal Mabes Polri menghadapi dua anak buahnya yang sedang berseteru, yang satu masih perwira aktif Polri dengan pangkat Jenderal Bintang 2, sedangkan yang satu Pak Firly adalah purnawirawan Jenderal Bintang 3. Kira-kira apakah di Polri itu ada satu badan yang khusus untuk menetralisir atau mempertemukan, memediasi, supaya konflik ini jangan sampai melebar kemana-mana dan menjadi liar? Dalam hal ini menurut saya teori-teori komunikasi harus dipahami oleh setiap pimpinan Polri, karena apapun yang terjadi bukan untuk dikemas, untuk ditutup perkara ini, tapi bagaimana kalau dalam tahap penyelidikan dan sebagainya, kalau ada aroma-aroma busuk, jangan sampai aroma busuk itu merusak organisasi, karena akan berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap profesionalitas daripada para perwira-perwiranya yang sampai pangkat tinggi itu ditempatkan di berbagai instansi seperti KPK yang harusnya punya integritas. Tetapi ini seolah-olah integritasnya itu diragukan. Di sisi lain, perwira-perwira tinggi juga yang ada di Polda Metro yang juga teman seangkatan, bukan juga untuk menutup-nutupi, tapi kapan saat yang tepat untuk mengumumkan sesuatu dengan bukti-bukti yang kuat. Jadi memang bukan jeruk makan jeruk juga itu dilarang, tapi silahkan saja terbuka. Tapi cara-cara ini yang dulu balutannya esprit de corps ataupun rasa korsa, di mana bukan menutup kebusukan, tapi bagaimana busuk itu dikemas sehingga masyarakat tidak membaca begitu dalam luka bom busuk ini. Karena seperti ini yang terjadi, masyarakat bertanya-tanya sebenarnya, termasuk kami yang sudah purna, bagaimana sih kejadian bisa terjadi. Dan herannya kalau mau tersangkakan seorang bintang 3 yang juga seorang mantan penyidik, kok sampai 90 sekian orang diperiksa sebagai saksi. Ngapain kalau hanya pemerasan ataupun gratifikasi? Simpel sekali kasusnya. 1000 orang pun saksi hanya satu alat bukti. Itu satu. Kedua, tidak perlu untuk berpanjang lebar dengan drama-drama seperti itu, tetapi lebih fokus mungkin kemukakan saja hal-hal bahwa sedang langkah-langkah ini, tunggu sampai prosesnya selesai, karena ini informasi yang dikecualikan untuk ditransparansikan. Karena masyarakat lihat begini seolah-olah
dalam perkembangan hari-hari ini bagian dua ular kobra yang saling mematuk dan saling melilit. Karena ada rumor yang terdengar bahwa KPK mulai membidik seorang Suryo yang menjadi maklar kasus, yang merupakan kaki busuk daripada mantan deputi penindakan di KPK, yaitu yang sekarang jadi Kapolda Metro. Kapolda Metro. Nah, karena KPK mulai usik-usik dan mulai korek-korek, terus Kapolda Metro tiba-tiba terbersit ada dumas, pengaduan masyarakat yang memang lucu. Kalau meres ataupun gratifikasi, pihak yang jadi pelapor itu adalah orang yang korban. Kok ini dumas? Seolah rumor di luar-luar diangkat jadi berita untuk informasi dikaitkan. Nah, agak lucu sebenarnya kalau perkara seperti ini diangkat dan tiba-tiba seorang yang tersangka Yassin Limpo itu pulang dari luar negeri datang untuk dengar keterangannya. Sebagai apa dengar keterangannya? Kenapa bukan Yassin Limpo yang buat laporan? Sedangkan tapi saya lihat begini, Bung. Pak Karyoto kan seorang anggota Polri aktif, ya. Ketika dia berseteru dengan Pak Firly, kemudian kasusnya itu kemudian berkembang menjadi muncul persoalan pidana, menghadapkan Firly Bahuri sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, Firly Bahuri pun dalam waktu yang bersamaan mengungkap keterlibatan Pak Karyoto dalam kaitan dengan penyelidikan kasus-kasus di KPK yang juga menyangkut orang yang mungkin hampir sama. Nah, di kepolisian, terutama di Mabes Polri, kita tahu juga dalam banyak kasus mereka punya kewenangan mengambil alih penanganan. Kita tahu bahwa di dalam kasus yang melibatkan Firly Bahuri menjadi tersangka di Polda Metro Jaya, kasus ini berhadapan langsung perseteruan antara Pak Firly dengan Pak Karyoto yang penanganannya dilakukan oleh Polda Metro Jaya, pimpinannya Pak Karyoto. Nah, pertanyaannya, mengapa Bareskrim Mabes Polri tidak menarik kasus ini, kemudian dibentuklah satu tim yang netral untuk menangani kasus ini supaya publik tidak melihat dua institusi ini seperti sedang memperebutkan tulang atau bangkai yang mungkin tidak ada nilai untuk penegakan hukum, tetapi lebih mudarat kepada pembusukan terhadap terutama institusi KPK. Betul sekali, ini proses seperti ini membuat masyarakat melihat ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Mungkin saja begini, di dalam struktur ini organisasi modern penegak hukum ya, tapi mengenal senior junior. Kalau sekarang di pimpinan tertinggi Polri itu generasi Akpol 91. Nah, sedangkan baik Firly maupun Karyoto ini 90. Walaupun 91 itu lebih senior, tapi ada ewoh-pekewohnya ini dalam soal-soal seperti ini. Nah, apalagi kabar skrimnya itu mungkin pikir sungkan-sungkan, nah, kalau memang Polda Metro yang handle ya biar Polda Metro. Padahal sebaiknya memang, kenapa tidak ditarik aja kalau memang bisa dibaca lebih awal bahwa ini ada interest pribadi ataupun indikasi-indikasi akan friksi-friksi seperti ini, tarik saja supaya demi organisasi ini punya kebaikan. Jadi masyarakat jangan melihat sebagai sebuah perang Bratayuda yang akan TGTB namanya, mati satu, mati semua. Karena ibaratnya seperti kalau Karyoto pikir dia diserang dengan Suryo, lebih baik dia serang dengan SJL sebagai pelapor. Padahal kalau seperti sekarang, kalau memang itu mau diangkat, Dewas KPK itu sangat berpengaruh, sangat berperan, yang tahu persis bagaimana sehingga dulunya deputi maupun direktur penyelidikan itu dikembalikan ke Mabes Polri. Ada apa? Nah, dikembalikan memang setelah dikembalikan terus hal-hal yang ditemukan aneh atau tidak proper, Dewas sudah tidak punya kemampuan menjangkau itu karena di luar yurisdiksi Dewas lagi nantinya kan. Nah, sedangkan di sisi lain Mabes Polri pun terhadap FB ini dan sebagainya pun karena dia di KPK, kenapa tidak biarkan Dewas aja dulu periksa dengan etik? Karena menurut saya antara kode etik sama pelanggaran pidana itu ada yang berpikir sebagai dua benda yang berbeda. Tapi menurut saya norma etik, norma sosial, norma budaya dan sebagainya apabila terkumpul menjadi norma hukum itu norma yang lengkap karena bisa dikenakan sanksi yang mengikat secara keseluruhan. Kalau etik kan cuma sepotong, tetapi kalau sampai norma hukum terlanggar, pasti etik terlanggar. Nah, kenapa tidak tunggu aja Dewas punya hasil pemeriksaan? Nah, yang kita lihat sekarang setelah ini soal bergulir, jauh sebelumnya si Brigjen Endar sebagai
direktur penyelidikan itu melaporkan di Polda Metro yang notabene pimpinannya Karyoto tentang pembocoran dokumen di ESDM menyangkut Tunkin. Tapi LP tersebut konon sampai ini hari tidak terdengar juntrungannya. Kenapa? Bisa terjadi si Endar yang dikembalikan itu merasa kurang senang, dia pikir ini ada permainannya Firly. Sehingga persoalan di Minerba yang berkaitan panjang itu tidak terbongkar. Ternyata saya dilaporkan baru ketahuan. Kalau kita dengar pernyataan Dewas kemarin, ini kan si Hite yang jadi dirjen di ESDM tuh pertama Om bilang Firly, kedua Om bilang Karyoto, karena memang dia pikir kalau sebutkan nama Firly, penyidik tidak akan berkutik. Tapi ternyata setelah diuber lagi mana, dia bilang Karyoto. Jadi sini kelihatan ini kedua kobra ini ada kakinya yang dikira yang satu punya kebusukan. Dan saya pikir sebagai seorang pimpinan KPK merasa dia juga tahu ini kok banyak kasus ini tidak naik-naik. Kalau ditahan di deputi mau apa? Nah, mungkin saja menurut saya sebagai seorang yang pernah juga memimpin di jajaran Sersa, saya jadi pimpinan kok di bawah kok ini kenapa bunyi-bunyi di luar ada bahwa ada perkara ini tuh kok nggak naik. Nah, mungkin saya Firly mencium ini, jadi dia cepat-cepat melacak kembali karena dia juga tidak punya keterbatasan untuk lacak ke bawah. Ada apa sih sebenarnya? Jaring komando dia mampu untuk tahu bahwa di bawah ini sedang terjadi bisul yang menggejolak, tapi tidak naik bisulnya. Nah, tersangkut di deputi. Nah, mungkin saja ini menjadi prima causa untuk kembalikan mereka berdua. Nah, untuk membongkar lebih lanjut, inilah terjadi hari-hari ini. Saling menyandra, saling menyerang. Dan kalau ini perkara mau dibongkar ya, biarkan Suryo berbunyi, bicara apa yang terjadi, supaya adil. Tapi ada hal menarik yang kita dengar, kalau tidak salah, kemarin mantan Ketua KPK Pak Agus Raharjo secara tiba-tiba, padahal peristiwanya sudah lama terjadi, diwawancara oleh Kompas TV, dia mengungkap secara vulgar tentang intervensi dari Presiden Jokowi ketika KPK di era kepemimpinan Agus Raharjo sedang membongkar dugaan korupsi dalam proyek IKTP. Di sini dia memperlihatkan atau mengungkap fakta bahwa ketika KPK sebelum revisi Undang-Undang KPK, Presiden bisa mengintervensi, ya, memanggil Ketua KPK, kemudian meminta untuk dihentikan penyidikan kasus korupsi IKTP yang waktu itu melibatkan Setia Novanto. Presiden menurut Pak Agus Raharjo hentikan penyidikan itu. Tetapi menurut Agus Raharjo dia tidak bisa melakukan itu karena sudah ada sprindik, sudah penetapan tersangka, tidak ada organ atau lembaga yang disiapkan oleh undang-undang untuk menghentikan penyidikan sehingga dia jalan terus. Nah, pengungkapan ini diungkap oleh Agus di tengah kisru pimpinan KPK Firly Bahuri dengan Kapolda Metro Jaya Pak Karyoto semakin melebar. Publik melihat bahwa KPK sekarang berada di tengah kehancuran. Publik lalu menghubung-hubungkan bahwa hancurnya KPK, rusaknya Mahkamah Konstitusi dan juga beberapa institusi lain ini diarahkan kepada Presiden Jokowi, seolah-olah di era kepemimpinan Presiden Jokowi pada ujung masa jabatannya, lembaga-lembaga yang seharusnya diperkuat posisinya untuk menegakkan hukum, tapi justru berada dalam posisi, ada yang menyatakan dalam posisi berada di titik nadir, ada yang pengamat lain menyatakan bahwa KPK menghadapi pengrusakan yang sangat parah. Nah, dalam kaitan dengan itu, apakah ada boncengan atau apakah ada tangan-tangan politik tingkat tinggi yang saat ini sedang menjadikan KPK sebagai alat untuk, apakah bisa digunakan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari isu politik yang sesungguhnya yang terjadi terkait dengan nepotisme yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi, atau memang ini jadi alat politik untuk kepentingan lain.
memukul lawan-lawan politik dalam kaitan dengan rivalitas Pilpres 2024. Ya. Bisa nggak dihubungkan dengan itu? Jadi kalau di dalam praktek politik, seperti banyak pakar mengatakan bahwa berpolitik itu adalah art of possibilities. Jadi seni daripada segala kemungkinan. Nah, sedangkan apa-apa yang menjadi resultante persoalan hari ini itu merupakan resultante dari berbagai variabel yang secara kebetulan ataupun yang memang sudah direncanakan. Karena saya juga tidak percaya bahwa kondisi ini direncanakan sedemikian rupa. Seorang perencana yang maha hebat sehingga merusak struktur daripada Mahkamah Konstitusi, KPK intervensi dan undang-undang berubah dan sebagainya. Hari-hari ini memang banyak orang mencari panggung untuk menempatkan seorang pimpinan negara ya, seperti presiden itu kayak bola golf, nyaman untuk dipukul karena beritanya bisa menggelegar. Yang kita perlu sesalkan yaitu Pak Agus Raharjo sebagai seorang pimpinan KPK yang pada saat itu undang-undang KPK belum berubah. Kenapa bukan saat-saat itu dia omong apa adanya supaya masyarakat itu tahu. Jangan hari ini mumpung mau jadi anggota DPD katanya, terus inilah bagaimana meraup suara dan sebagainya, terus menyerang seorang presiden yang saat ini kalau kita lihat udah sekian presiden yang memimpin negara ini, dan banyak sekali saat-saat sekarang orang katakan presiden sekarang yang berbagai kelemahannya. Kalau saya lihat semua serangan kepada presiden yang hari ini kita hadapi ini bagaikan Julius Caesar yang dengan berbagai kemenangan pembangunan presiden lakukan, berbagai kegiatan dan sebagainya begitu dahsyat. Julius Caesar pulang dengan kemenangan dan dia di kelompok para senat dan dipimpin oleh Brutus ditikam rame-rame. Ini kondisi-kondisi kayak kondisi kerajaan Romawi tempo dulu, dan banyak yang mencari panggung dan kondisi ini sehingga saya katakan tadi seni daripada kemungkinan bisa terjadi, itu ada. Ini merupakan resultante permainan politik atau bisa terjadi semuanya faktor kebetulan, karena kalau kita pikir siapa sebenarnya seorang Presiden Jokowi dulunya? Cuma tukang kayu, bukan punya partai politik, bukan juga punya banyak juragan yang penyandang dana, atau bukan juga seorang yang punya kekuasaan di lingkungan militer dan sebagainya. Orang rakyat biasa yang tiba-tiba nongol dari bawah permukaan, tiba-tiba jadi presiden dari kondisi yang serba kalau kita bilang serba kemungkinan. Karena bayangkan dari wali kota itu pertama dia dipilih oleh partai mana, bergeser partai mana, nanti gubernur partai mana yang mensupport dia, terus partai mana ikut mendukung sampai jadi presiden. Kadang-kadang ini sebuah kemustahilan menjadi pemimpin di negara yang begini majemuk dengan begitu banyak intrik-intrik politik. Jadi saya pikir bisa terjadi ini permainan politik untuk mengkerdilkan sebuah institusi penegakan hukum dan sebagainya. Tapi itu semua menurut saya masih dalam kawasan kajian yang tidak bisa kita simpulkan sederhana gitu. Tapi ada yang sudah mulai menghubungkan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu kaitannya dengan peristiwa yang diungkap oleh Pak Agus Raharjo ketika dia menyatakan bahwa Presiden Jokowi marah dan minta kasus iktp itu dihentikan. Nah, mungkinkah KPK walaupun tidak lagi di eranya Agus Raharjo, tetapi karena pernyataan Presiden Jokowi minta kasus itu dihentikan, bisa dikualifikasi sebagai tindakan merintangi, menghalangi secara langsung tidak langsung penyidikan sebuah tindak pidana korupsi, sehingga KPK yang sekarang mungkinkah mereka bisa membuka sebuah penyelidikan baru menghadapkan Presiden Jokowi sebagai orang yang diduga melakukan upaya merintangi penyidikan kasus iktp dengan pernyataan meminta Ketua KPK Agus Raharjo menghentikan penyidikannya. Apabila apa yang disampaikan Agus Raharjo sebagai mantan Ketua KPK era itu bisa dibuktikan secara hukum, bisa saja terjadi hal itu. Tapi jangan kita lupa bahwa kalau itu menjadi sebuah suasana kebatinan di mana perubahan undang-undang KPK dan sebagainya, itu kan ibaratnya sebuah simfoni daripada partai politik yang ada di DPR. Kan presiden sendiri tidak mungkin dia mau sesuatu terus semua mengamini. Seperti contoh, seperti sekarang pemerintah mau undang-undang perampasan aset misalnya daripada para pelanggar hukum dan sebagainya. Nyatanya juga kalau DPR salah satu partai aja, partai penguasa taruh salah satu partai menolak dan sebagainya, itu juga tidak jadi. Jadi kalau memang ada keinginan daripada pimpinan ataupun pemerintahan ini mau merubah, tetapi orkestra di DPR itu tidak setuju, ya kata si Bambang Pacul kan, omong aja sama ketua-ketua partai,
para Korea ini hanya tunduk pada ketua-ketua partai. Nah, jadi memang suasana demokrasi kita di negeri ini memang sedang kalau kayak semacam ludruk bisa jadi atau ketoprak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya kan DPR ini kan mewakili rakyat, tapi ternyata mewakili kepentingan pimpinan partai politik. Partai politik mewakili kepentingan para pemodal kalau dikatakan kan. Jadi sebenarnya kita sedang mencari-cari bentuk berdemokrasi di negeri ini kayak apa sebenarnya. Kalau memang kita melihat situasi-situasi yang terjadi ini. Ya. Nah, saya melihat KPK sekarang daya tarik sebagai lembaga yang super body, ya, lembaga yang mempunyai kekuasaan dikdaya dalam penegakan hukum sudah pudar, ya. Jika kita bandingkan dengan kondisi KPK di eranya Agus Raharjo ke belakang, ya, itu ketika peristiwa seperti yang dihadapi oleh Firly hari ini, itu masyarakat berbondong-bondong, kecaman bertubi-tubi dialamatkan kepada pemerintah, seolah-olah pemerintah berada di belakang upaya untuk memperlemah KPK. Tetapi apa yang terjadi dengan KPK hari ini sejak KPK masuk menjadi rumpun kekuasaan eksekutif melalui revisi undang-undang, kedikdayaan KPK sudah runtuh, ya. Marwah sebagai lembaga yang punya kekuatan besar dalam pemberantasan korupsi berangsur-angsur hilang, dan itu adanya di tangan Firly Bahuri, sehingga publik pun kecintaannya terhadap KPK itu pun boleh dikatakan pudar. Nah, dalam situasi seperti itu kita lihat apa yang dihadapi oleh Firly Bahuri hari ini. Dia seperti berjalan seorang sendiri tanpa ada pembelaan dari pihak manapun, ya. Termasuk suara-suara dari aktivis atau para pembela hak asasi manusia atau pembela keadilan dan kebenaran. Tidak ada satupun yang muncul untuk menyatakan kesediaannya untuk membela Firly, karena bagaimanapun kasus yang dihadapi Firly adalah perkara korupsi, tetapi kita kan menganut ajas praduga tak bersalah. Mungkinkah ada kelompok advokat, pembela atau LBH yang bersedia untuk memberikan bantuan hukum kepada Firly supaya hal-hal yang selama ini masih gelap, menjadi perdebatan di tengah masyarakat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan KPK, bisa diluruskan, bisa diberikan pemahaman kepada masyarakat dengan menempatkan sebuah tim untuk membela Firly Bahuri yang saat ini sedang menghadapi proses hukum. Menurut saya itu tantangan profesi daripada advokat sebagai bagian dari penegakan hukum. Karena kalau kita lihat, kalau dulu-dulu tuh KPK begitu dicintai masyarakat seolah-olah, terus kalau ada soal menyangkut KPK tuh masyarakat datang beramai-ramai dan sebagainya, itu tidak terlepas dari leadership style di KPK. Gaya-gaya KPK itu waktu kan kayak gaya LSM, bagaimana berbagai sumber itu direkayasa. Jadi ada, kalau di dalam militer atau polisi itu ada operasi cipta kondisi, pengkondisian. Jadi para LSM ataupun mungkin yang termasuk kelompok Nasbung itu, Panasbung itu, kalau ada serangan pada KPK begitu serentak, begitu mereka pagar betis dan sebagainya. Itu memang gaya-gaya seperti itu memang dikembangkan dan dibiarkan sehingga banyak lembaga-lembaga pemerhati ikut nimbrung. Nah, sedangkan memang gaya kepemimpinan seorang Firly ini agak dia lone ranger, karena dia pikir mungkin dia naik ke situ karena dia punya perjuangan dengan kelompok kecil saja mungkin. Sedangkan kita tidak bisa menutup mata bahwa para pelaku sejarah di KPK terdahulu, mereka itu juga masing-masing ada punya sponsor sebenarnya. Jadi orang-orang ini yang sponsori masuk agar pansel itu memilih dan sebagainya. Agak mustahil lah kalau tiba-tiba nongol dari bawah permukaan terus dia masuk. Saya sendiri pernah ikut dalam seleksi ini dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat apa sih bahan materi yang diuji dan sebagainya, itu tidak lebih hebat dari ujian untuk proposal S2, S3 sebenarnya. Tapi nyatanya kita bisa lihat si A, si B itu afiliasi kemana sih? Masing-masing kepada pimpinan-pimpinan partai politik dan sebagainya. Jadi memang kalau kita bilang bahwa lembaga itu lembaga yang suci hama di Menara Gading, tidak juga. Ada kecipratan-kecipratan aroma-aroma yang tidak bisa direkam dengan konstruksi hukum,
tapi ada aroma sebenarnya. Kalau kita mau jujur, tapi memang dalam banyak hal bangsa kita kan banyak berbasa-basi, banyak tidak jujur dan berpura-pura, atau pakai standar ganda, ingin sesuatu yang jujur, fair, tapi sebenarnya yang dipraktekkan tidak jujur dan tidak fair sebenarnya. Dan kita, kalau boleh kita lihat Muhtar Lubis dulu, ini bangsa yang munafik sebenarnya. Budaya bangsa Indonesia bangsa yang tidak pernah mau menerima kenyataan, kalau keberhasilan dia ingin akui itu dan sebagainya. Saya masih ingat tahun 70 sekian saya baca bukunya Muhtar itu masih seperti itu sebenarnya, dan kita semua suka berkemas diri dan memanipulasi situasi untuk sebuah citra ataupun sesuatu yang indah, tapi sebenarnya di bawah permukaan tuh kayak bisul yang menunggu saat meletus begitu. Saya pikir mungkin kita juga bisa membangun sebuah aliansi. Firly Bahuri bersalah mungkin saja, tapi kenapa tidak ada pengacara-pengacara yang peduli tentang tegaknya hukum tergerak untuk menyoroti perkara ini lebih objektif ya. Jadi tidak memihak, tapi ya kita masing-masing ingin menguji bahwa konstruksi ketersangkaan atau konstruksi perkara ini bukan sesuatu yang dicari-cari, bukan direkayasa, tapi diuji secara ilmiah, secara hukum yang bisa dibuktikan. Barangkali Bung Alfons bisa memprakarsai sebuah langkah pembelaan dengan membentuk sebuah tim, tidak mesti mendapat penunjukan dari yang bersangkutan, tetapi ini kan bagian dari advokasi untuk memberikan informasi yang sebenarnya tentang apa yang terjadi, terutama di internal KPK dan juga dengan Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya. Saya sangat tertantang untuk itu, dan langkah-langkah itu akan saya pikir untuk ditempuh, karena sebenarnya secara hukum harus ada yang merasa hak hukumnya terlanggar dan dia minta hak hukumnya dibela oleh suatu badan hukum dan sebagainya. Tapi karena kondisi ini saya sangat tertantang untuk kita coba. Secara praktis saya memahami dunia kepenyidikan di kepolisian, memahami anatomi daripada apa yang sedang terjadi, dan saya merasa tergelitik untuk ini kok kayaknya sesuatu yang teka-teki silang yang sebenarnya cukup gampang untuk diungkap, tapi kok semua seolah hari ini Firly ada figur setan yang harus dimusnahkan, yang belum tentu begitu. Baik, diskusi kita dalam bedah kasus ini kita akhiri, tetapi kita akan lanjutkan diskusi ini pada sesi berikutnya setelah melihat Jumat Keramat hari ini seperti apa kaitannya dengan hari ini Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka.